Inni ma'aka ya masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa menjumpai Anda semuanya dalam program Seruan Khalifah, yaitu program yang akan mengulas kembali khutbah pidato yang disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadhu Ta'ala bin Nasir Aziz. Pada kesempatan episode kali ini, kita akan membahas tentang khutbah ataupun pidato yang beliau sampaikan pada tanggal 22 Oktober 2019 di Jerman. Di mana dalam khutbah tersebut beliau mengulas tentang topik Islam dan Eropa, benturan peradaban. Untuk membahas khutbah tersebut, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber, yaitu Bapak Maulana Rahmat Hidayat. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Mana sehat? Alhamdulillah. Ya, baik Pak Rahmat. Di episode yang sebelumnya kita telah membahas di bagian awal khutbah tersebut ataupun pidato tersebut, di mana Huzur menyinggung tentang adanya anggapan bahwa kehadiran Islam dan juga umat Islam di Eropa ini merupakan ancaman bagi peradaban di Eropa. Dan juga di dalam khutbah pidato tersebut juga Huzur menyinggung bahwa bukan peradaban Islam yang menyinggung apapun mencoreng mereka, tapi malah justru peradaban Eropa yang justru mempengaruhi peradaban Islam. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, apa saja yang menyebabkan Eropa ini merasa takut ya terhadap peradaban Islam itu? Sebagaimana tadi sudah disampaikan, memang Huzur secara khusus pada kesempatan tersebut menyampaikan berkenaan dengan benturan ya, peradaban yang menurut kalangan mereka terjadi benturan peradaban antara Islam dan Eropa. Apakah mereka bisa menerimanya? Bahkan sebagian dari mereka menganggap kedatangan kaum muslimin yang berhijrah ke sana itu akan membahayakan eksistensi mereka, baik itu dari sisi agamanya, kebudayaannya, segala macam. Dan pada kesempatan itu kita juga sudah bahas ya di awal perspektif Islam berkenaan dengan kebudayaan peradaban itu seperti apa gitu. Yeah. Di mana titik temunya. Nah, tadi berkenaan dengan kekhawatiran mereka tentang Islam yang akan membahayakan mereka ini, di sini Huzur sampaikan banyak sekali hal, tetapi intinya adalah itu semata-mata karena ketidakfahaman mereka tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi ada dua faktor. Yang pertama ketidakfahaman, yang kedua karena contoh-contoh yang diperlihatkan oleh sebagian kaum muslimin itu yang tidak mencerminkan ajaran Islam yang sejati. Yang berlawanan dengan ajaran Islam itu. Dan di sini Huzur juga sampaikan tentang beberapa inti ajaran Islam, sekaligus apa yang Huzur sampaikan ini menjadi jawaban dari keberatan-keberatan orang-orang Eropa terhadap Islam. Di antaranya bagaimana Islam memandang hak-hak sesama manusia. Di sini Huzur menyampaikan tentang satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 37, yang terjemahnya kurang lebih seperti berikut ini. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan, serta tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, handai taulan, musafir, dan mereka yang dimiliki oleh tangan kananmu. Nah, ini konteksnya pada masa lalu ya. Dimiliki tangan kanan artinya budak ya. Kalau saat ini mungkin bukan itu. Mungkin ya orang yang bekerja di bawah kita. Gitu. Dalam ayat ini Huzur sampaikan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk menyembahnya. Dan dia juga memerintahkan mereka untuk memperlakukan orang tua mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Huzur sampaikan bagaimana mungkin ajaran yang mengharuskan umat Islam untuk mencintai dan menghormati orang tua mereka bertentangan dengan suatu agama atau bangsa. Nah, bagaimana mungkin ketika menghormati dan menyayangi orang tua itu salah satu kewajiban dalam Islam, lalu bagaimana mungkin Islam ini tidak menghormati agama yang lain? Nah, seperti ini. Kemudian Huzur juga sampaikan di sini bukan hanya kepada orang tua saja, bahkan Islam juga menuntut umatnya untuk memperlakukan kerabat dan orang-orang yang mereka kasih dengan kebaikan dan penuh perhatian. Dia sangat memperhatikan kaum yang atau tetangga dan sebagainya. Bahkan
bagi sesama Muslim ada hadis yang disampaikan bahwa tidak sempurna Islam iman seseorang itu sampai dia mencintai apa yang mencintai untuk sebenarnya sesuatu yang dia cintai. Bahkan terhadap orang-orang miskin ya. Betul sekali. Begitu menghargai dan juga begitu membantu. Makanya di kita dikenal dengan humanity first gitu ya. Orang lembaga dalam jemaat ini yang memang khusus untuk membantu korban-korban bencana alam, kemanusiaan ya. Dan juga bagaimana jemaat Ahmad ini memang fokus kepada hal-hal yang sifatnya sosial tadi sesuai dengan ayat yang tadi disampaikan di awal. Bagaimana jemaat lebih fokus kepada membantu orang-orang yang kekurangan, fakir miskin, bahkan pendidikan pun sangat diperhatikan oleh jemaat. Iya, betul sekali. Ini misalnya di sini Huzur bahkan memberikan satu solusi ya. Satu solusi kepada dunia bahwa banyak sekali geng ya anak-anak yang broken home itu. Kemudian akhirnya mereka ya dalam pencarian jati diri dan sebagainya malah merugikan lingkungannya. Tahu Huzur, untuk mengatasi hal itu salah satunya dengan pendidikan, sehingga dengan pendidikan itu dia akan terdidik, dia akan selamat dari akibat-akibat yang buruk yang akan merugikan lingkungannya. Nah ini sampaikan oleh Huzur seperti itu bahwa dengan pendidikan maka mereka akan terbebas dari belenggu kemiskinan, karena salah satu faktor yang menyebabkan kegoncangan di dunia ini juga tidak adanya keamanan dan kedamaian itu salah satunya faktor kemiskinan. Kemudian faktor kemiskinan ini yang menyebabkan tindakan radikalisme. Nah, seperti itu. Makanya mungkin jemaat ini begitu concernnya kepada masalah pendidikan ini, begitu banyak membangun sekolah-sekolah ya di Afrika dan di negara-negara lain ya. Dan Huzur juga di sini sampaikan khusus berkenaan dengan masalah pendidikan ini, misalkan Huzur sampaikan bahwa negara-negara yang kaya juga harus memberikan perhatian ke arah ini. Mereka harus membantu negara-negara yang lemah. Negara-negara yang lemah dengan membangun fondasi yang kuat. Yaitu jika negara-negara miskin misalkan dapat membangun ekonomi dan infrastruktur mereka, maka penduduk mereka akan memiliki peluang di dalam negeri, sehingga mereka tidak akan memiliki alasan untuk berhijrah ke luar negeri. Kalau misalkan sarana-sarana fasilitas untuk keberlangsungan hidup itu ada di sana, ya kenapa harus keluar gitu. Nah ini justru salah satu solusi kalau mereka merasa khawatir dengan banyaknya imigran dari luar negara mereka ke sana, salah satunya bantulah negara itu untuk membangun fondasi ekonomi yang kuat, membangun infrastruktur sehingga fasilitas-fasilitas sarana-sarana untuk kelangsungan hidup itu tersedia di sana. Gitu. Sehingga tidak harus hijrah ke negara lain. Ya itu tidak ada lagi alasan untuk apa lagi. Mengubah nasib kemana lagi, di sini sudah lebih dari cukup misalkan. Betul. Tadi menarik terkait dengan bagaimana Islam memperlakukan tetangga. Ya. Ada satu hadis juga tadi disebutkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan tetangga sampai seolah-olah itu tetangga itu termasuk dalam ahli waris seseorang. Ya, betul. Begitu dekatnya, begitu hebatnya perlakuan Rasulullah SAW kepada tetangga, sehingga seolah-olah menjadi ahli waris. Ini bagaimana penerapannya ini? Memang ada hak yang sangat besar pada tetangga dari kita, sehingga pernah mungkin untuk menggambarkan bagaimana manifestasi dari ajaran ini dalam Islam yang mewujudkan ajaran ini, aplikasinya seperti apa. Pernah ada salah satu imam di dalam Islam ya. Dia mau menjual rumahnya, bukan dia akan ada seseorang yang mau menjual rumah, yang mana rumahnya ini berdekatan dengan salah seorang imam dalam Islam, imam fikih. Dia bilang harganya itu ya mungkin sekitar beberapa puluh juta. Kalau dengan kurs sekarang, dia hargakan 2 kali lipat. Mengatakan bahwa kenapa mahal sekali? Yang mahal itu bukan rumahnya, tetapi punya tetangga yang baik ini. Karena tentunya punya tetangga yang baik, yang care juga kepada kita dan sebagainya, salah satu modal hidup tenang juga. Coba bisa kita bayangkan kalau kita punya tetangga yang tidak baik, punya tetangga yang tidak membuat kita nyaman, pasti kita pun tidak akan betah tinggal di sana. Betul. Ini jadi sehingga saking kita harus memperhatikan hak-hak tetangga itu, sampai-sampai ini Hadrat Jibril alaihissalam yang menyampaikan kepada Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah tadi berpendapat jangan-jangan mereka ini masuk ke dalam silsilah ahli waris itu. Salah satunya ya mungkin ya, setiap orang macam-macam lah kecenderungannya kan, ya mau
anak muda dan sebagainya, kadang-kadang nyetel musik dan sebagainya, ya harus diperhatikan juga tetangganya apakah terganggu atau tidak dengan kita. Selama tidak mengganggu orang lain, ya mungkin ya silahkan saja. Tapi kalau sudah mengganggu tetangganya, nah ini yang akan membuat keributan dan sebagainya. Iya. Baik, kemudian hal yang kedua, anggapan ataupun tuduhan yang sering dilontarkan oleh orang-orang, terutama orang-orang Barat sana terkait dengan Islam adalah bagaimana Islam itu mengajarkan perang atau jihad yang dikatakan dengan kata lain yang mereka sangkakan dengan istilah jihad. Nah, bagaimana pemahaman tentang jihad itu yang sebenarnya? Jadi salah satu ketakutan mereka yaitu ya salah satunya karena tadi seperti yang sampaikan di awal, karena kedangkalan mereka tentang ajaran Islam, kedangkalan pemahaman mereka. Ya mereka menganggap bahwa jihad itu adalah suatu sarana dengan jalan kekerasan untuk memaksa orang lain mengikuti kita dengan jalan pedang. Padahal tidak seperti itu kata Huzur. Memang betul di dalam Islam itu ada perintah untuk berjihad katanya. Tetapi bukan artinya jihad ini adalah untuk apa? Untuk mengobarkan peperangan dan sebagainya. Ini kekhawatiran orang-orang Eropa. Di dalam Islam itu ada ajaran jihad, ajaran yang kalau mereka orang-orang Islam itu datang ke Eropa, mereka tinggal di sana, mereka akan mengobarkan semangat jihad ini, mengobarkan peperangan, menghancurkan budaya dan peradaban mereka. Nah, ini yang salah kaprah. Jadi kata Huzur di sini disampaikan bahwa hal ini kenapa mereka berpendapat seperti itu ya karena mereka tidak mengerti tentang apa itu jihad dan mengapa ada perang agama pada periode awal Islam itu. Kenapa Islam di masa Rasulullah misalkan bahkan diperintahkan untuk berjihad itu kenapa? Itu ada alasannya kata Huzur. Tetapi yang harus diingat bahwa Islam bukanlah agama yang haus akan darah dan tidak kejam. Nah, kemudian kalau misalkan sedemikian rupa jihad yang seperti yang mereka pahami ini perintahnya dalam Islam misalkan pernah ada disitir oleh Huzur di sini diceritakan dalam sebuah hadis bahwa ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah SAW dan dia meminta Rasulullah SAW untuk mengizinkannya untuk ikut dalam suatu jihad atau perang. Tetapi Huzur tidak mengizinkannya. Huzur sampaikan kepada beliau bahwa kamu tidak perlu ikut berjihad, tidak perlu ikut berperang. Jihad kamu itu adalah menjaga ibu kamu yang sudah sangat sepuh ini, sudah sakit-sakitan. Jadi jihad itu bukan identik dengan perang aja ya. Nah, karena kan mereka taunya hanya jihad itu perang, jihad itu paksaan. Jadi itu bukan seperti itu. Bukan. Jadi jihad itu kerja keras ya, itu apa namanya dengan mengerahkan seluruh daya upaya kita. Ya, itu bisa bentuknya bisa macam-macam gitu. Ini yang kesalahan-kesalahan semacam ini yang akhirnya dan juga disalahpahami oleh sebagian saudara-saudara kita dan dipraktekkan dengan paksa. Akhirnya citra Islam rusaklah dengan itu. Iya. Dan perlu diingat juga, Huzur kan di sini menyinggung terkait dengan apa tujuan perang di masa awal. Tadi kan memang disebutkan bahwa memang di awal itu Islam memang ada perang ya. Betul. Tapi Huzur di sini menyinggung bahwa apa sebenarnya tujuan dari perang di masa-masa awal itu? Ini di sini dengan jelas tadi sudah disampaikan di awal juga bahwa Huzur sampaikan secara khusus saya harus mengklarifikasi ini bahwa memang di awal masa-masa Islam itu kita melakukan perang agama gitu. Tetapi tujuannya tidak pernah untuk menaklukkan suatu bangsa, untuk menindas suatu kaum atau memaksa orang untuk menerima Islam. Perang yang kita lakukan, yang kita perjuangkan itu adalah untuk melindungi institusi agama dan menegakkan prinsip kebebasan berkeyakinan. Nah ini karena kita tahu di periode awal di Mekah misalkan Huzur langsung Hadrat Rasulullah SAW mau sholat saja dilemparin kotoran, dihalangi jalannya dan sebagainya. Bahkan ketika perang Badar misalkan tujuan mereka kafir Mekah itu datang ke medan Badar ini untuk melakukan peperangan itu, dia tujuannya untuk menghancurkan Islam sampai ke akar-akarnya. Jadi itu yang dilindungi. Bukan kalau misalkan mereka tidak memeluk Islam, selama mereka menghormati kebebasan berkeyakinan, selama mereka menghormati kebebasan beragama untuk mempraktikkan ajaran agama dengan bebas, ya mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Jadi bukan perang yang sifatnya ofensif ya? Bukan, sama sekali tidak. Tapi untuk lebih ke arah defensif, membela ya, mempertahankan diri. Dan memang perang mereka itu menghancurkan betul-betul, membinasakan, membumi hanguskan apapun yang ada. Nah Islam malah menyelamatkan. Dalam Islam misalkan ketika memang terjadi permasalahan itu harus diselesaikan dengan perang. Pertama misalkan rumah-rumah ibadah tidak boleh diganggu. Tidak boleh ada yang dirusak satupun.
kaum agamawan tidak boleh dibunuh, anak-anak, wanita tidak boleh dihukum. Tidak boleh tidak boleh. Pun tidak boleh di ini ya. Iya, itu dia. Jadi memang tujuannya bukan untuk menindas, bukan untuk menghancurkan atau memaksa suatu kaum. Kalian kalau tidak menerima Islam mati, ya tidak begitu. Iya. Satu contoh yang agung mungkin ya ketika Fatah Makkah, mungkin kita bisa ambil contoh ya. Betul. Bagaimana ketika Rasulullah SAW dengan pasukannya itu datang ke kota Makkah, kalau memang jihad itu diartikan dengan perang, dengan memaksakan kehendak, memaksakan orang itu agar ia masuk ke dalam Islam, tentu dengan mudahnya Rasulullah SAW memaksa orang-orang Makkah ketika itu yang memang sudah takluk ya untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Tapi tidak ya kenyataannya. Justru Rasulullah SAW membebaskan mereka, ya, memaafkan mereka tanpa memaksa mereka masuk ke dalam Islam. Ini mungkin contoh yang paling agung ya. Yang paling agung dan langsung Rasulullah SAW sendiri yang mempraktekkan hal ini. Jadi sangat ironis sekali kalau ada sekarang sebagian saudara kita yang berteriak-teriak membela Islam dan sebagainya itu, tapi dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Justru bukannya membela Islam, malah dia yang merusak Islam. Nah, Islam itu ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, bahwa ketika terjadi Fatah Makkah, biasanya orang yang ditindas dan sebagainya, ketika dia mendapatkan kemenangan, dia balik menindas biasanya. Betul. Balas dendam. Tetapi itu tidak terjadi. Bahkan Rasulullah tidak ada tuntutan balas kepada mereka. Mereka yang mana? Di situ juga ada tanda kutip ya, mereka yang mana? Mereka yang tidak melawan, mereka yang tidak melakukan pemberontakan. Karena di sana juga ada juga yang melakukan pemberontakan, yang akhirnya kabur dan sebagainya, itu tetap dituntut ya. Tetapi di sana yang dia mau hidup aman di sana, tidak melakukan pemberontakan, itu dimaafkan semuanya. Dia mau masuk Islam atau tidak itu kembali kepada mereka. La ikraha fidin. La ikraha fidin. Kemudian Huzur juga dalam pidato tersebut menyinggung tentang bagaimana Islam begitu menghormati kaum wanita. Nah, ini sangat menarik nih. Ini karena isu-isu tentang feminisme ini begitu kuat kalau di Eropa ini ya. Bagaimana Islam memandang terkait dengan wanita? Jadi memang betul sekali ya. Salah satu tuduhan yang sangat gencar itu bahwa Islam itu sangat membatasi kebebasan kaum perempuan. Padahal kata Huzur di sini disampaikan, coba lihat sejarah Islam itu. Bagaimana sebelum Islam datang itu. Bagaimana keadaan kaum wanita sebelum Islam datang. Wanita tidak ada harganya sama sekali. Iya, betul. Betul-betul hanya menjadi komoditas. Bisa diperjualbelikan, bisa diwariskan dan sebagainya wanita. Bahkan di dalam satu nazm ya, ada syair bahasa Urdu itu nazm yang dibacakan di Jerman tentang bagaimana kehidupan wanita di zaman itu. Disampaikan salah satu baitnya itu bahwa ketika seorang wanita itu lahir di salah satu rumah, itu sampai 4 penjuru dinding itu menangis karena kelahirannya. Kenapa? Ya karena bisa membayangkan penderitaan apa yang akan dia alami nanti ketika kalau dia selamat. Selamat, betul. Sehingga ketika Rasulullah datang, Rasulullah memenuhi hak mereka, menyelamatkan mereka dari penderitaan itu. Ini jadi kedatangan Islam itu, ajaran Islam yang dibawa itu sangat menghormati, bahkan menempatkan perempuan itu dalam derajatnya sangat tinggi. Misalkan dengan Rasulullah sampaikan dalam satu hadis, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Wah, surga itu berada di bawah telapak kaki. Ini merupakan menempatkan perempuan dalam satu makam yang sangat tinggi. Selain itu juga kalau kita lihat dari sejarah ya, Islamlah yang agama pertama yang memberikan atau yang menetapkan hak waris untuk perempuan. Sebelumnya perempuan tidak punya hak waris. Tidak ada hak sama sekali. Tidak ada hak sama sekali. Kemudian selain itu juga Islam misalkan memberikan hak yang sama. Misalkan dalam hubungan rumah tangga kan tidak selalu lurus-lurus saja. Ini biasanya yang memiliki hak untuk memutuskan hubungan rumah tangga itu hanya laki-laki saja. Tetapi Islam memberikan hak yang sama. Perempuan juga kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, diperbolehkan untuk mengajukan khula. Nah itu khula itu ya talak juga, bahasa lain dari talak dari pihak perempuan. Nah, ini Islamlah yang menyampaikan hal ini. Kalau misalkan kita perhatikan, mohon maaf ini kita perhatikan, misalkan kita bandingkan dengan ajaran di agama yang tidak ada hak seperti itu, tidak didapati. Bahkan hak talak saja tidak ada, misalkan seperti itu. Jadi jomplang ya, jomplang sekali. Antara kewajiban ataupun hak-hak wanita kaum pria itu dipenuhi, sedangkan hak-hak kaum wanita pun tidak dipenuhi sama sekali, bahkan tidak ada sama sekali ya. Betul sekali. Kemudian Huzur juga menyinggung terkait dengan bagaimana Islam menghormati kaum non-muslim.
Nah, seperti kita ketahui bahwa di Eropa ini memang mayoritas adalah non-Muslim. Nah, bagaimana Islam memperlakukan mereka? Nah, memang menarik sekali ini karena selama ini ya tadi ada golongan Islam yang menyalah artikan ya salah satu ayat misalkan faktuluhum haitsu saqiftumuhum. Ya, betul. Bunuhlah mereka di mana saja mereka kalian temui. Nah, ini konteks ini dibawa ke kehidupan Sehari-hari. sehari-hari yang umum. Padahal kalau kita lihat sejarah Rasulullah SAW tidak seperti itu. Bahkan bagaimana terbentuknya Madinah misalkan. Di Madinah itu ketika Rasulullah hijrah di sana, kemudian penduduk Madinah yang Arabnya sebagian besar sudah masuk Islam, Rasulullah tidak memaksakan penduduk yang sisanya itu untuk masuk Islam, untuk menjalankan syariat Islam. Bahkan dibuat satu perjanjian atau yang disebut Piagam Madinah itu. Di sana salah satu poinnya ya setiap pemeluk agama ya akan dihukumi sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan kitab sucinya. Orang Yahudi ya dengan Taurat, dengan Talmud. Nah, seperti itu. Jadi tidak mentang-mentang wah udah kuat nih paksakan, tidak seperti itu. Nah, jadi negara yang ada di Madinah misalkan kalau itu dikatakan suatu negara, itu adalah negara kesepakatan. Kesepakatan dari banyak unsur yang ada di sana. Unsur kaum musliminnya, unsur musyrikin Madinah saat itu, unsur Yahudinya, sebagian orang Kristen juga di sana ada. Jadi negara kesepakatan, semuanya dihormati silahkan. Bahkan bukan hanya dihormati keyakinannya, silahkan kalian menjalankan keyakinannya masing-masing di tempat ibadah rumah ibadahnya masing-masing. Selain itu juga kalian harus bekerja sama dalam membangun Madinah. Ketika ada serangan ke sini, yang lain harus membantu, semacam aliansi di sana. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir kaum Barat ini tidak perlu khawatir dengan adanya keberadaan umat Islam di Eropa ini. Betul, Karena betul memang sekali. kalau tadi melihat bagaimana ajaran Islam begitu menghormati tetangga, begitu menghormati kaum wanita, bahkan tadi dijelaskan bagaimana Islam menghormati kaum non-muslimin. Betul. Seharusnya mereka bisa hidup berdampingan ya. Betul. Tidak ada rasa takut ya, tidak ada rasa fobia terhadap orang Islam ya. Inilah salah satu tugas kita ya untuk membumikan kembali ajaran Islam yang sejati, ajaran Islam yang dicontohkan, yang dipraktekkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang mana hakikat ajaran Islam ini telah hilang. Ya. Saat ini dari dunia ini telah hilang dan tidak ada satupun yang memperhatikan atau yang mengajarkan kembali ajaran Islam yang sejati ini. Bahkan kebanyakan mereka mengambil penafsiran sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Sehingga bukannya mendekatkan manusia dengan Allah Ta'ala, malah sebaliknya menjauhkan manusia dari Allah Ta'ala dengan contoh-contoh yang sangat tidak islami seperti itu. Baik Pak Rahmat, nampaknya pembahasan kita cukup sampai demikian ya. Bisa Bapak sampaikan kesimpulan dari khutbah ataupun pidato yang Huzur sampaikan tersebut. Jadi dalam pidato tersebut Huzur menyampaikan tentang inti ajaran Islam kepada masyarakat Eropa yang ada di Jerman pada waktu itu, bahwa dan Huzur juga sampaikan bahwa tidak mungkin saya sampaikan secara keseluruhan inti ajaran Islam itu, tapi sebagian yang merupakan isu-isu besar Huzur sampaikan pada pidato tersebut, diantaranya tadi bagaimana kekhawatiran tentang adanya benturan antar budaya dan peradaban, yang kekhawatiran mereka Islam itu akan memberangus mereka. Itu Huzur sampaikan bahwa tidak seperti itu. Selain itu juga kemudian bagaimana Islam memandang hak orang lain. Apakah itu hak tetangga, hak orang tua, bahkan non-muslim misalkan dan sebagainya. Tidak ada satupun ajaran Islam itu yang menzalimi hak orang lain. Dan Huzur sampaikan sekaligus itu untuk menangkis tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan kepada Islam, termasuk tadi jihad juga. Baik Pak Rahmat, jazakumullah atas pembahasannya. Baiklah para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan terkait dengan khutbah ataupun pidato yang Huzur telah sampaikan pada tanggal 22 Oktober 2019. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Irfan Hafizur Rahman beserta kru yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.